Ya, Shalom. Malam hari ini, malam yang ke-60, saya akan bawakan tema. Ya mungkin tidak habis ini malam, besok mungkin sampai 3 malam atau berapa malam ke depan. Kita berdoa sesuai dengan kondisi kita. Tema yang akan saya sampaikan kepada kita yaitu jalan menuju hidup. Karena itu adalah sasaran kita, jalan menuju hidup. Dan kuncinya ada pada pujian dan penyembahan. Kuncinya ada pada pujian penyembahan, saudara. Sampai ada firman yang berkata, sampai seluruh lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lutut itu dipakai untuk menyembah, lidah itu dipakai untuk memuji. Sehingga kita menyanyikan pujian yang berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Saudara, yang terutama di dalam hidup ini yaitu meninggikan nama Yesus. Sehingga dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, itu adalah hukum yang terutama. Hukum yang terutama yaitu mengasihi Tuhan Allah. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah? Yaitu dengan kita memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita melakukan semua ketetapan-ketetapannya. Karena itu jalan menuju hidup. Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selama ini sudah ada pada jalan yang benar itu? Menuju kepada kehidupan yang ujungnya adalah keselamatan. Kehidupan yang seperti apa yang kita mau cari, saudara, yang kita mau kejar? Tadi malam kita dengarkan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Dalam arti kata bahwa hidup yang kita cari yaitu hidup yang sekarang dan juga hidup yang akan datang. Kedua hidup ini, hidup di dunia dan hidup di akhirat, itu yang kita cari. Sehingga kita selalu datang kepada Tuhan, datang selalu memuji-muji dan memuliakan Dia dengan tiada hentinya. Sekalipun pasang surut. Kadang kita down, kadang kita up, ya. Kadang kita harus turun, kadang kita naik. Selalu bervariasi setiap malam. Tetapi itulah kita manusia. Tetapi jangan kita pernah akan berkata menyerah. Kita akan maju terus. Karena itu saudara, mari kita buka kitab Amos pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Amos 5 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Judulnya di sana jalan yang menuju hidup. Itu yang saya jadikan sebagai tema khotbah pada malam hari ini dan pasti tidak akan selesai. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi besok. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah kamu pergi ke Gilgal. Dan janganlah kamu menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayatnya yang ke-5. Tetapi kita juga harus memperhatikan ayatnya yang ke-4. Bahwa di sana adalah sebuah kepastian yang diberikan kepada Tuhan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Itu adalah sebuah janji. Itu adalah sebuah kepastian yang diberikan kepada kita. Ketika kita mencari Tuhan, maka pasti kita akan hidup. Tetapi kenapa sampai kenyataannya terjadi pada akhir-akhir ini?
pada umat-umat Tuhan, pada gereja Tuhan, bukannya kehidupan yang ditemukan, tetapi sakit penyakit, yaitu berbicara sakit penyakit rohani, itu berbicara tentang kematian rohani yang dialami oleh umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga mengalami hal itu. Kenapa saudara? Karena kita salah di dalam kita mencari Tuhan. Kita akan melihat ayat yang kelima yang pertama, yaitu dikatakan firman Allah, janganlah kamu mencari Betel. Ya. Ada apa di Betel? Kenapa sampai kita tidak mencari Betel? Kemudian dikatakan jangan kamu pergi ke Gilgal dan jangan menyeberang ke Berseba. Ketiga tempat ini adalah sebuah penentuan untuk kehidupan kita yang akan datang. Ya. Ketiga tempat ini dicatat, ditulis oleh firman Allah, sebuah penentuan, karena ini adalah dasar-dasar pertobatan kita yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu kita tidak lagi akan berkanjang kepada asas-asas dasar ajaran kita, yaitu berbicara tentang pertobatan. Karena ketiga tempat ini yang disebut itu Betel ataupun Gilgal ataupun Berseba, itu adalah sebuah dasar pertobatan orang percaya. Karena itu yang pertama kita akan pelajari tentang Betel. Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Kejadian 28 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke ayat yang ke-11. Ya, kita baca dari ayat yang ke-12, ayat 12 dengan 18 dan 19. Nanti saudara baca, ya saudara catat di catatan saudara dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Nanti sebentar juga kita akan baca ayat 20 dan seterusnya. Tetapi sebentar, saya akan baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-18 dan 19. Tetapi saudara tulis di sini satu perikop ini, mimpi Yakub di Betel. Maka bermimpilah ia di bumi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayatnya yang ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Nah ini, yang pertama di sini kita sudah tahu bahwa itu Betel, yaitu di mana Yakub bermimpi. Di sana ada sebuah tangga yang tingginya sampai di langit, ya. Dari Betel itu dia punya tempat berdiri, itu tangga, dan ujungnya sampai di langit. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu dia punya tahta ada di langit, kemudian dia punya tumpuan kaki ada di bumi. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita masih ada hidup di bumi, yaitu kita harus melewati sebuah tangga. Nah, itulah sebabnya sampai kita jangan tinggal terus di bumi, kita harus melewati itu tangga untuk kita sampai ke langit, di mana di sana tempat tahta Allah berdiri. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita untuk datang kepada tangga itu kita sudah lalui dengan baptisan air. Kita sudah sampai kepada tangga itu, yaitu yang berbicara tentang Yesus yang akan membawa kita kepada tahta Allah, yaitu disebut di dalam firman Allah ini di langit. Sehingga di dalam Wahyu dikatakan bahwa yang turun dari langit, ya langit yang baru, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Kenapa saudara? Karena di langit itu adalah tahta Allah. Kita tidak tahu bagaimana posisinya, karena manusia kan seperti saya pernah sampaikan kepada kita beberapa tahun lalu, manusia berusaha untuk menembus langit. Mereka cari itu ujung langit, ternyata tidak ada itu ujung langit. Karena ujung langit itu adalah batas pemandangan kita. Makin ke sana, makin panjang, makin jauh, saudara. Dan dikatakan firman Allah bahwa Allah itu melebihi, mengatasi semua langit. Dia lebih besar dari segala langit. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Betel itu adalah dasar pertobatan. Jalan kita untuk menuju kepada tangga, kita harus datang dulu pada kaki tangga itu. Setelah itu kita naik, itulah yang disebut jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus yang adalah tangga. Kemudian dia melihat ada malaikat yang naik turun dari
sorga turun ke bumi, naik turun untuk datang menyampaikan kebenaran firman Allah oleh rohnya, roh Kristus di dalam hidup ini. Jadi saya katakan saudara, supaya kita tidak hanya tinggal di Betel, tetapi kita berjalan menaiki tangga itu untuk menuju ke takhta Allah yang maha tinggi. Di dalam apa saudara? Pujian dan penyembahan. Sebab Allah bertata di atas puji-pujian kita, sehingga kita tidak bisa untuk tetap tinggal terus di Betel. Kemudian saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi ini mengenai Betel. Sebentar akan lebih jelas, saudara. Setelah kita di Betel kita akan kemana? Tapi saya belum sampaikan. Ini masih alasan-alasan mengapa kita tidak tinggal di Betel. Sebentar akan kita ada lanjutnya lagi, harus tinggalkan Betel. Sampai firman Allah bilang, jangan kamu pergi ke Betel, tetapi ada tempat lain yang disuruh oleh Tuhan untuk kita mencari hidup. Apakah itu bentuk tempat atau seperti apa, kita akan dapati sebentar. Kemudian kita lihat dulu Berseba, sekalipun di sini urutan ketiga ya. Kita lihat di Berseba di dalam Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-22 dan sampai 31. Kejadian 21 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Ya, di sana tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku. Ini ketika Abraham ada di tanah Filistin. Di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu-cucuku, cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ingat saudara, kita tinggal di dunia ini sebagai orang asing. Amin saudara. Dan kita akan kembali kepada kewarganegaraan kita yang sesungguhnya. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Inilah perjanjiannya. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apa ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Jadi untuk Abraham supaya bisa memenangkan, dia harus menyediakan 7 ekor domba sebagai ganti rugi. Ya, itu 7 ekor domba, saudara, nanti kita akan tahu juga itu berbicara tentang apa. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi untuk sumur itu, saudara, untuk nilai tukar sumur itu ditukar dengan 7 ekor domba. Sekalipun di dalam kata firman Allah bahwa orang yang minum dari sumur itu masih akan mati. Yohanes 4 ayat yang ke-13. Orang yang meminum air dari sumur itu akan tetap mati, tetapi harus diminum itu sumur itu. Berbicara tentang pertobatan, ketika kita percaya, kita ditukarkan dengan 7 ekor domba. Ya, ditukar dengan 7 ekor domba. 7 ekor domba itu apa, saudara kasih Tuhan? Sekalipun domba itu yang kita tahu yang ditukarkan untuk keselamatan kita hanya ada 1 anak domba. Tetapi kenapa harus anak domba yang saudara yang ditukarkan? Tetapi ada 7 domba perempuan yang melahirkan anak domba itu. 7 anak domba perempuan itu yang melahirkan anak domba itu berbicara tentang 7 roh Allah. Sebentar kita akan sampai ke situ ya, saudara. Itu yang ditukarkan. Maka 7 ini menjadi 7 domba yang betina ini yang sebentar akan melahirkan anak domba. Itu yang pertama ditukarkan untuk supaya sumur itu ditebus oleh Abraham dari Abimelek. Ya, ditukarkan. Nah. Kemudian saudara ayat yang ke-30. Lalu Abraham 32. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abraham
Pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Nah, jelas saudaraku, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, Berseba itu adalah nilai tukar tebusan yang dilakukan oleh Abimelek dengan Abraham supaya sumur itu sah menjadi miliknya, yang disebut nanti sebagai sumur Yakub, yang ditulis di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Sampai kita akan sampai singgung kepada kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, tetapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika Yesus menggantikan bahwa orang yang minum dari sumur ini dia akan mati, tetapi kalau dia minum air yang aku akan berikan kepadanya, dia tidak akan mati lagi, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sehingga saudara, dikatakan jangan kita pergi ke Berseba, sebab di Berseba itu kita masih minum air jasmani, saudara, yaitu dari sumur yang adalah merupakan sebuah tebusan antara Abimelek dengan Abraham, ya, dengan 7 ekor domba betina. Sehingga kita tidak perlu pergi lagi ke Berseba, karena Berseba itu adalah tempat perjanjian antara manusia dengan Allah. Ketika kita mengambil keputusan untuk bertobat, kita ditebus, saudara, dengan anak domba yang dilahirkan oleh 7 domba betina yang ditukarkan tadi ini. 7 domba betina itu berbicara tentang 7 roh Allah, ya, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1, di dalam Wahyu pasal 5, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 4. Jelas dikatakan bahwa ada 7 roh Allah. Roh Allah itu tidak banyak, tetapi dia adalah Allah yang maha kuasa. Jangan kita pikirkan bahwa dia tidak bisa berada di mana-mana. Masa saja legion, iblis saja bisa sampai 2000, ya, 2000 babi dia masuki. Ya. Karena mereka banyak. Masa Allah yang maha kuasa tidak bisa berada di tempat saya katakan beberapa waktu yang lalu. Dia tidak bisa berada di Pak Pendeta, dia tidak bisa berada bersama saya, sama Bunda Mari, sama Pak Peter dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita pikir hanya ada 7 roh Allah. Tetapi itu untuk menggenapkan semua nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam kitab perjanjian baru. Ya, kemudian saudara, kita perjanjian lama. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di Gilgal. Di Gilgal kita lihat di dalam Yosua pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 5 Yosua pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Nanti saudara baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 di rumah. Saya akan baca ayat yang ke-8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat yang ke-9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita ada di Gilgal saat itu adalah pemberlakuan sunat yang kedua bagi orang Israel. Sunat apa itu, saudara? Sunat hati. Kita dibersihkan dari hati nurani kita dari segala kenajisan kita di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, persiapan sebelum mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Yang kita tahu bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, itu berbicara tentang kerajaan sorga yang dipersiapkan oleh saya dan saudara. Sehingga sunat lahiriah, sunat rohania yang dibuat, yaitu sunat yang kedua untuk membersihkan nurani kita. Dan kita melihat di sana bahwa mereka tetap tinggal sampai mereka disembuhkan. Setelah itu Yosua menamakan tempat itu Gilgal, karena di sana, saudaraku, dikatakan oleh firman Allah ayat yang ke-9, setelah seluruh ayat yang ke-9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Maksudnya hari itu, saat itu kita datang bertobat di hadapan Tuhan, kita diberi diri bagus setelah keluar dari sungai Yordan. Ini terjadi peristiwa setelah mereka keluar dari sungai Yordan, menyeberangi sungai Yordan. Itu berbicara tentang baptisan. Saat itu semua kenajisan kita, saudara, telah ditanggalkan lewat sunat rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Supaya kita tidak terikat lagi dengan dosa. Kita hidup dalam kebenaran. Kita lahir yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan apa, saudara? Apakah pisau yang dipakai untuk menyunat? Apakah bantal yang dipakai oleh
pergi ke suatu tempat, ya. Dia masih berada pada daerah orang Filistin di perbatasan, ya. Bertemu dengan Abimelek, masih berada di sebagai orang asing. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa bisa saudara baca di dalam ya, bisa saudara lihat bahwa batu penjuru itu ada dalam Efesus 2 ayat yang ke-20, ya. Batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Yang saya sebutkan tadi, yaitu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ya. Jadi batu itu yang dipakai oleh si Yakub untuk jadikan bantal tempat tidurnya, sehingga dia dirikan di situ mezbah. Dia persembahkan pujian kepada Tuhan. Ingat, mezbah itu berbicara pujian, ya, tentang penyepujian dan penyembahan, itu mezbah. Kemudian demikian juga si Yosua, dia membuat pisau dari batu, ya. Pisau dari batu, bukan pisau dari besi. Silakan saudara bikin pisau dari batu, dipakai untuk mengerat kulit katan, ya, bersunat. Kalau mau potong, kita harus pakai silet, harus pakai pisau yang tajam, yang luar biasa. Haleluya. Tetapi di sini dikatakan batu. Batu itu adalah berbicara Yesus, yaitu batu penjuru, ya, yang dijadikan oleh Yakub untuk dijadikan alas tempat tidurnya, dan dijadikan Yosua untuk menjadi sebuah pisau untuk mengerat atau menyunat orang Israel sunat yang kedua, yaitu membersihkan semua kenajisan dunia. Sehingga dikatakan firman Allah, jangan kita menuju ke Gilgal, ya, jangan kita mencari penyembahan ke Gilgal. Kemudian saudara kasih Tuhan, kita lihat bahwa semua itu, baik itu Betel maupun Berseba maupun Gilgal, itu adalah pintu, itu adalah dasar-dasar pertobatan kita yang saya sudah sebutkan tadi di dalam Ibrani pasalnya yang kedua, 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jangan lagi kita berkajian kepada dasar-dasar pertobatan kita, yaitu tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, dan kebangkitan orang mati. Tetapi marilah kiranya kita semakin maju meningkat untuk kita penuh di dalam Tuhan. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar saudara? Yang pertama, karena untuk setelah dia ada di Betel, apa yang dilakukan oleh Yakub, ya? Karena dia di Betel sementara dalam perjalanan ke rumah ayahnya, ya. Setelah dia tinggal di Betel, baru dia melanjutkan perjalanan ke rumah ayahnya. Karena itu kita akan kembali lihat Kejadian 28 ayat yang ke-20. Tadi saya katakan bahwa kita akan lanjut nanti baca Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Lalu bernasarlah Yakub, ya Allah, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Jalan apa? Jalan kemana saudara? Memberikan kepadaku roti untuk dimakan, itu berbicara tentang firman Allah. Dan pakaian untuk dipakai, itu berbicara tentang keadilan, pakaian yang dipakai oleh Tuhan, pakaian kekudusan yang sudah dibersihkan dan tidak pernah akan rusak-rusak, ya. Ini saudara luar biasa Tuhan. Ayat yang ke-21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ke rumah siapa saudara? Ke rumah ayahku. Apakah dia kembali kepada Ishak? Bukan itu tujuannya. Tetapi dia memandang jauh ke depan, bahwa tangga itu dia akan naiki sebagai sebuah sarana jalan untuk menuju kepada rumah Bapa. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya di sini Yakub membuat sebuah perjanjian kepada Tuhan. Dia bernazar, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itulah sebabnya kenapa sampai kita tidak dilarang untuk pergi lagi ke Betel, karena Betel itu hanya tempat dasar kita untuk kita bertobat kepada Tuhan, jalan menuju kepada anak tangga, di mana kita siap untuk menaiki anak tangga itu menuju kepada tahta Allah, yaitu di sorga. Siapa saudara tangga yang disebut dimaksud? Ulang-ulang saya katakan bahwa itu berbicara tentang Yesus yang adalah jalan kebenaran, dan oleh firman dan pakaian yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, maka saudaraku, itulah yang akan menjadi bekal kita untuk menuju kepada rumah Bapa. Apa itu makanan? Itu
ketiga tentang jemaat yang ada diberikan ya orang yang di Laodikia. Kamu telanjang, sesungguhnya kamu telanjang. Karena itu aku akan berikan baju kepadamu supaya menutupi telanjangmu. Baju inilah saudara yang kita dengarkan beberapa malam yang lalu, bahwa baju pakaian yang tidak pernah rusak dan sepatu yang tidak pernah rusak, ya. Baju itulah yang dipakai oleh Yakub, oleh Israel, sehingga Yakub harus diganti namanya menjadi Israel. Yang luar biasa rencana Tuhan, sungguh indah dalam hidup ini, saudara. Ada banyak yang tidak terselami. Kemudian kita melihat lagi bagaimana tentang itu tadi bekal ke rumah bapaknya, ke rumah ayahnya, yaitu bekal yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu roti dan juga pakaian. Kemudian kenapa sampai kita tidak pergi ke Beersheba? Karena Abraham pada waktu itu dia tinggal sebagai orang asing. Karena itu kita melihat di dalam Kejadian 21 tadi, kita akan baca ayat yang ke-34. Kejadian 21 ayat yang ke-34. Ya, dari ayat yang ke-33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska. Ya, itu mungkin besok baru saya akan ajarkan saudara di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ya, itu besok. Tentang bagaimana pohon onak duri digantikan menjadi pohon gandarusa dan lain-lain. Ya, nanti besok. Itu lanjutan dari malam hari ini. Kesimpulannya di sana ayat yang ke-5 Yesaya 55, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Ya. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah kita. Ya, jadi kita berseru kepada Tuhan di bumi. Ya. Tetapi bagaimana supaya kita layak diterima seruan kita? Harus dijadikan di bumi ini sama seperti di sorga. Bagaimana? Kita minta dari Bapa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Kita undang datang kerajaan Allah. Maka kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara, seperti yang ditulis di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-26, pada saat itulah orang mau berseru kepada nama Tuhan, tetapi tidak juga tetap diselamatkan mereka. Mereka dibinasakan oleh air bah. Kenapa? Karena mereka berseru di bumi. Ini juga yang terjadi, saudara, berseru memanggil nama Tuhan kalau kita masih ada di bumi. Sekalipun kita tinggal di dunia, itulah sebabnya Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Kita harus menjadikan dulu kehendak Allah terjadi di bumi yang seperti terjadi di sorga. Maka di saat itu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan rasakan hadirat Allah. Ya, kita kosongkan hati dan pikiran kita. Kita keluarkan semua pikiran-pikiran keegoisan, kesombongan kita. Gunung-gunung yang tinggi menjulang diratakan. Ya, semua yang berlobang-lobang, bengkok-bengkok dikasih lurus, ditimbun. Nah, itu tentang berbicara keangkuhan. Kalau kita ada di bumi, ya bukan berarti kita sudah tidak akan tinggal di dunia. Sehingga firman Allah, jangan kita bersahabat dengan dunia. Bukan berarti kita tidak mau bersahabat dengan sesama kita. Bagaimana kita mau menyampaikan Injil kepada mereka kalau kita memusuhi mereka? Ya, nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-34, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin. Jadi Abraham tidak sampai Tuhan berkata, jangan kamu ke Beersheba, karena di Beersheba itu Abraham tinggal hanya sebagai orang asing. Ya, sebagai orang asing, dan dia belum kembali ke tempatnya di mana Allah menyuruh dia untuk pergi, yaitu ke tanah Kanaan. Demikian juga firman Allah berkata bahwa kita ini ada di dunia hanya sebagai pendatang, ya. Dan suatu waktu kelak ketika kemah kediaman kita ini dibongkar, saudara, kemah tempatnya Abraham ini dibongkar, kemah tempat Musa itu dibongkar, maka di saat itu kita akan mengenakan kemah yang baru yang tidak bisa binasa. Saudara, kita akan kembali ke tempat kita yang semula, di mana sudah memang lama dipersiapkan, karena memang dari sana kita berasal. Ya. Kita diambil, kita diutus dari sana, kita datang di dunia ini hanya sebagai pendatang, hanya sebagai orang asing. Itulah sebabnya Allah berkata, jangan kamu pergi ke Beersheba, tidak ada guna. Tetapi kamu mau pergi kemana? Saudara, kita akan temukan besok. Tetapi belum selesai, ya. Masih lagi tentang Gilgal. Kemudian tentang Gilgal, kenapa tidak boleh kembali ke Gilgal? Tidak pergi ke Gilgal di dalam pembacaan kita tadi. Karena apa, saudara? Mereka masih di Gilgal.
belum masuk ke tanah Kanaan. Setelah mereka di Gilgal ini, mereka disunat, tunggu mereka sampai sembuh, baru mereka masuk ke tanah Yeriko. Mereka masuk ke Yeriko, dan di sana Allah dengan caranya, saudara, kenapa sampai hanya dengan pujian penyembahan saja keliling kota Yeriko? 7 kali keliling kota Yeriko, ya, tembok kota Yeriko itu hancur. Karena memang saudara, tembok kota Yeriko itu berbicara tentang kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menghalangi orang Israel untuk masuk ke sana. Itu adalah pintu, itu adalah sebuah tembok, itu adalah sebuah dosa yang harus kita kalahkan dengan puji-pujian dan penyembahan kita datang kepada Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, tadi malam kita sudah dengarkan, kalau kita tidak memiliki tuduhan-tuduhan, tidak ada dosa di dalam diri kita, ketika kita datang memuji Tuhan, itu adalah obat yang manjur, yang bisa menyembuhkan baik hidupmu yang sekarang maupun hidupmu yang akan datang, menyembuhkan penyakit jasmanimu maupun penyakit rohanimu. Itu yang paling utama. Hanya dengan memuji Tuhan, tembok Yeriko dikalahkan, dilumpuhkan oleh orang Israel. Haleluya, luar biasa, sungguh besar rencana Allah. Inilah sesungguhnya rahasia yang disimpan oleh Tuhan berabad-abad, nanti disingkapkan pada menjelang akhir zaman. Dan ingat, firman Allah berkata, ketika firman Allah sudah mulai disingkapkan, itu pertanda bahwa Tuhan sudah akan segera datang. Sehingga kita jangan untuk terlena, kita jangan terbuai dengan keadaan dunia kita hari-hari ini. Inilah yang disebut rahasia yang tersimpan secara berabad-abad, yang kita tidak ketahui. Kenapa sampai Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Tetapi jangan kamu pergi ke Gilgal, jangan kamu pergi ke Betel, jangan kamu menyeberang ke Berseba. Menyeberang ke Berseba apa, saudaraku? Di sana ada Filistin, di sana ada dunia. Karena Berseba itu adalah perbatasan antara Israel dengan Filistin. Sehingga jangan kamu menyeberang ke Berseba. Haleluya. Cukup saja di pinggirnya Berseba. Tidak boleh kita menyeberang dari situ. Kenapa? Karena di seberang itu sudah tempatnya orang Filistin, tempatnya orang dunia. Sehingga kita mencari Tuhan, kita tidak diperkenankan oleh Tuhan, kita tidak didengar oleh Tuhan, kita tidak memiliki hidup itu. Kenapa? Karena kita masih hidup di Betel, kita masih hidup di Gilgal, kita masih menyeberang ke Berseba. Haleluya, saudara. Karena itu kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 26. Yosua pasal 6 ayat 26. Firman Allah berkata, ini janji tentang Yesus, saudara. Pada waktu itu, ini setelah mereka masuk ke tanah Yeriko, tanah Kanaan, ya. Mereka berhasil merobohkan, menghancurkan Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko dengan membayarkan nyawa anak yang sulung. Haleluya. Siapa anak yang sulung? Itu, saudara, pada saat itu juga, bukan hanya pada zaman Adam. Allah sendiri mengatakan, terkutuklah tanah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, terkutuklah tanah. Siapa sebenarnya yang dikutuk di sana? Yaitu dia yang tergantung di kayu salib. Siapa dia? Anak sulung. Haleluya. Ini dikatakan, saudara, yang saya baca kembali, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko itu dengan membayarkan nyawa anak yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu. Ia akan memasang pintu gerbangnya. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi kota Yeriko akan dibangun kembali dengan untuk membayarkan, saudara, anak yang bungsu. Karena itu adalah anak yang bungsu yang punya nanti. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus disebut anak yang sulung. Kenapa? Karena dia, saudaraku, yang harus menjadi kutuk, sehingga kota Yeriko itu tidak dibangun. Tetapi kota Yeriko itu akan dibangun kembali dengan tebusan anak yang bungsu. Sehingga di dalam kebenaran firman Allah, selalu saja yang menang adalah si bungsu. Beberapa tokoh-tokoh Alkitab, baik itu tentang Esau dan Yakub, tentang Efraim dan Manasye, tentang anak bungsu dan anak yang sulung, anak bungsu yang hilang, yang selalu menang, yang mendapat perhatian dari bapaknya, yaitu yang bungsu. Yang bungsu itu berbicara siapa? Kita ini yang anak bungsu. Tetapi oleh karena kasih Tuhan untuk menerima sebagai ahli waris, kita disebut sebagai yang sulung. Tetapi untuk menerima keselamatan, kita disebut sebagai si bungsu, ya. Yang memakai diberikan kenakan baju
Luar biasa kepada kita diberikan pakaian. Sungguh tidak terselami firman Allah kalau kita tidak hidup di dalam kekuatan Allah, di dalam roh. Saudara, seringkali saya terlalu memikirkan ini yang dikatakan oleh Buddha Maris dalam khotbahnya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Untuk masalah besok tidak perlu kau khawatirkan. Itulah yang saya lalui selama ini, saudara. Saya tidak pernah khawatir apa yang saya mau sampaikan besok, Tuhan. Saya percaya Engkau siapkan apa yang saya mau sampaikan besok. Karena yang untuk malam ini cukup untuk malam ini. Ya, untuk besok lain lagi pasti Tuhan sediakan selalu baru. Sehingga kita selalu mengatakan selalu baru kasihnya tak terselami. Karena itu bagi kita hamba-hamba Tuhan, kita umat-umat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk berjalan melayani Tuhan. Mari jangan kita khawatir apa yang akan kita sampaikan besok, apa yang akan kita mau makan besok, apa yang kita mau nikmati besok. Saudara, percaya Tuhan pasti siapkan yang terbaik bagi kita. Baik itu yang akan memberi makan maupun yang akan menerima makanan. Karena firman Allah berkata, jangan kalau kamu pergi menginjil, menyampaikan firman Allah, jangan kamu bawa bekal. Karena apa? Bekal itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pergi, sehingga ada firman Allah berkata, sampaikan firman Allah baik atau tidak baik waktunya. Maksudnya di dalam keadaan yang kritiskah, atau di dalam keadaan yang pentingkah, ataupun mungkin bukan waktunya kita sampaikan, harus kita sampaikan pada saat itu. Sehingga firman Allah, pada hari engkau mendengarkan firman Allah, jangan engkau mengeraskan hatimu. Karena hari itu, besok sudah lain lagi disampaikan. Besok lain lagi disampaikan. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Allah, jangan engkau mengeraskan hatimu. Kalau firman Allah sudah berkata, jangan kita kembali lagi ke Betel, jangan kita kembali lagi ke Gilgal, jangan kita menyeberang ke Berseba, maka saudara, kemana kita mau cari? Saudara, ada beberapa dasar-dasar yang sudah sempat saya sampaikan tadi, yaitu tentang orang yang minum air ini pasti akan mati. Tetapi ketika mereka yang minum ayat 14 dalam Yohanes pasal 4, ini mereka minum air yang aku berikan, maka dia tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan disampaikan pada ayat ke-23, 22-23, kamu tidak akan menyembah lagi Tuhan di gunung ini, tetapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya saudara, tujuan oleh Tuhan supaya ketika kita mencari Tuhan, kita sementara berada di tangga itu, kita sementara berada di jalan itu, kita sementara berada sama Yesus. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka di saat itulah kita akan menjadi hidup. Jangan kita tinggal terus di dasar. Sehingga firman Allah berkata, jangan kita hanya tinggal dalam dasar pertobatan, tapi kita akan semakin berkembang. Mari kita baca saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ya. Ibrani pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Ingat tentang pembaptisan, ya. Pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan lain-lain itu adalah asas dasar kita. Bukan berarti kita tidak akan lakukan pada waktunya, tetapi yang diingatkan kepada kita yang sudah hidup mengecap karunia surgawi, kita harus lebih berkembang lagi. Hidup di jalan itu, hidup di jalan yang di tangga itu yang sementara naik turun malaikat. Jangan kita ada terus di tanah, di bumi, tetapi kita sementara ada di jalan untuk menuju kepada pintu, saudara, yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk dibuka. Kita harus berada bersama dengan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga firman-Nya berkata, dari ajaran-ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, kita harus beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal. Ini yang seringkali saudara disalah tafsirkan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta lain yang mengatakan bahwa tidak penting itu baptisan, tidak penting itu penumpangan tangan. Jangan saudara, ini adalah dasar ajaran kita gereja, ya, dasar ajaran gereja. Tetapi kita jangan hanya tinggal terus di dasar itu, ya. Jangan kita tinggal sama dengan orang Indonesia merdeka. Tidak bisa tinggal terus di tahun 45. Harus maju bergerak tahun 46 sampai saat ini tahun 2020. Tetapi kita melihat keadaan sekarang ini akan kembali kepada tahun 1945. Ya, dengan adanya pandemi virus corona. Tetapi mari saudaraku, kita semakin berkembang, semakin maju dengan sebuah pembaharuan. Ya, apa guna kita menjadi orang percaya kepada Tuhan kalau di situ-situ saja, tidak dalam berkat hanya ketika pada kasus pertobatan saja terus. Kita tidak semakin berkembang, yaitu perkembangan
menyeberang di Berseba, maka kita akan melihat itu hal-hal itu terjadi. Kita sementara memuji Tuhan, mencari Tuhan di jalan yang sementara kita lalui. Ya, yaitu Yesus Kristus yang adalah jalan, Yesus Kristus yang adalah tangga, Yesus Kristus adalah perjuangan kita sudah masuk, yang melewati pintu yang sesak. Seperti orang Israel, mereka melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak apa itu? Saudara, tembok Yeriko yang begitu besar, tetapi hancur hanya dengan pujian dan penyembahan. Itulah sebabnya, saudaraku, pujian dan penyembahan itu adalah sebuah dasar bagi kita, sehingga dia berkata, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Itu berbicara tentang semua dunia akan memuji Tuhan, akan berseru kepada nama Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Maka kita akan melihat kegerakan besar terjadi. Ya, seperti tadi malam mungkin sudah terjadi seperti ini, tetapi jangan juga kita terlalu terikat seperti itu, monoton dikatakan oleh Pak Gembala bahwa harus terjadi selalu seperti ini. Itu kita mengalir, sehingga dikatakan firman Allah, mengalirlah. Ketika kita mengalir bersama dengan Roh Kudus, saudara, seperti sungai yang mengalir. Ada kalanya dia tenang, ada kalanya dia beriak, ada kalanya dia terjun, saudara. Maka kita akan menikmati kasih Tuhan di dalam hidup ini. Maka itulah kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang Tuhan janjikan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Firman Allah tidak mungkin gagal ketika kita mencari Dia yang benar, saudara. Maka kita akan memiliki kehidupan itu. Karena itu mari bersama-sama kita berjuang untuk mencari kehidupan itu. Berjuanglah melalui pintu yang sesak, sebab banyak orang yang mau melaluinya tetapi tidak sanggup. Akhirnya mereka cari jalan yang lebar, jalan pintu yang sangat terbuka, ujungnya kepada kebinasaan. Tetapi kita yang ada di tempat ini, kalau kita selalu ada setiap malam di tempat ini, saya rindukan sebagai gembala dari luar datang di tempat ini, pujian dan penyembahan. Mari, kan tidak rugi juga bagi kita melakukannya setiap malam. Jangan hanya oleh karena virus corona, ya, sehingga kita lakukan ini. Saudara, berarti kita telah berubah setia. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, supaya pujian penyembahan yang kita lakukan setiap malam, sudah malam yang ke-60 dari tanggal 28 Maret yang lalu, kita rutin di tempat ini, saudara, sampai pada hari ini 60 hari, 60 malam, saudara, kita datang memuji dan menyembah Tuhan di hadapan Tuhan. Semoga ini berkelanjutan, karena hanya ini yang bisa kita buat untuk mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Kalau bukan dengan datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, jangan sampai kita akan terkemudian. Kita yang terdahulu akan terkemudian, tetapi marilah kita yang terdahulu akan lebih dahulu sampai kepada Bapa. Saudara, dengan kita setia datang kepada Tuhan, supaya ketika mungkin Pak Gembala juga nanti akan ke tempat pelayanan lain, di mana saudara di sini ada hamba Tuhan, ada Ibu Gembala, bisa memimpin kita dalam pujian dan penyembahan untuk kita terus ada di hadirat Tuhan. Ya, itu yang disebut, Bang, kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, karena kalau di gunung itu terbatas, saudara, hanya setahun satu kali. Tetapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah roh. Kita menyembah kepada Dia, di dalam Yesus, di dalam Allah, di dalam roh, di dalam kebenaran itu, maka kita akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Allah pada malam hari ini, dan besok pada sesi kedua mencari Tuhan, yaitu bagaimana selama Dia berkenan ditemui. Itu adalah jalan menuju kepada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.